Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah. Hari ini ibu akan mengabsen kalian ya. Yang ibu sebutkan namanya, tolong bilang hadir. Khairun Nada, Ahmad Fauzi, Hikmah, Hilyati. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya anak-anak. Untuk hari ini ada yang tahu pembahasannya apa? Ya, betul sekali, ijtihad. Untuk memulai pelajaran alangkah baiknya kita berdoa sama-sama yang dipimpin oleh Ahmad Fauzi. Enggak sih? Ya, Ahmad Fauzi silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, terima kasih untuk saudara Fauzi. Ibu akan melanjutkan pembahasan hari ini. Ya, insya Allah ibu hari ini akan menjelaskan tentang ijtihad. Nah, kepada anak-anak ada yang tahu ijtihad itu apa? Oh ya, nggak ada yang tahu. Jadi mari kita bahas. Jadi tujuan ibu di sini ingin anak-anak mengetahui apa itu pengertian ijtihad, macam-macam ijtihad dan tujuan berijtihad tadi, dan juga perlakuan terhadap azimah dengan benar. Nah, di sini ibu akan membahas tentang ibu sebutkan tadi. Ya, untuk pengertiannya ya, jihad yang asalnya tadi dari jahada, yaitu sungguh-sungguh. Namun menurut istilah, yaitu jihad ini upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang muslim dalam melawan kejahatan dan kebatilan. Intinya baik itu terhadap godaan syaitan, terus sampai pada upaya memberantas kejahatan dan kemungkaran, itu termasuk dalam jihad. Jadi jihad tadi itu ada 3. Yang pertama yaitu jihad melawan hawa nafsu. Jadi melawan nafsu di sini ada 4 ya yang kita bisa lakukan. Yang pertama yaitu mempelajari petunjuk-petunjuk agama. Artinya kita belajar agama. Yang kedua mengamalkan. Nah, mengamalkan tadi itu apa yang kita pelajari dari agama tadi. Terus yang ketiga, mengajak orang lain untuk mengikuti petunjuk agama. Nah, jadi mengajak juga orang, jangan kita saja yang belajar, kita juga harus mengajak. Dan yang keempat yaitu bersabar dan menahan diri dari berbagai cobaan dalam menjalankan dakwah. Nah, untuk semakin naik jihad tadi 1-4 makin besar cobaannya. Terus yang kedua yaitu jihad melawan setan. Nah, maksud di sini yaitu upaya menolak segala bentuk keraguan yang menerpa keimanan seorang. Pokoknya kayak bentuk ragu-ragu itu harusnya ditolak ya anak-anak, supaya kita tuh yakin dan teguh dalam beribadah tadi. Terus yang ketiga yaitu jihad melawan orang kafir dan munafik, yaitu jihad yang melawan orang-orang kafir dan munafik. Kalau untuk diri kita sendiri yaitu melalui pendekatan hati, lisan, harta, dan jiwa. Tapi untuk bersenjata atau di medan perang itu hukumnya fardu ain. Tapi harus ada kondisinya juga. Yang pertama, apabila pasukan muslim bertemu dalam saling di medan perang, maka mundur, tidak boleh mundur, harus berperang gitu. Yang kedua yaitu apabila musuh menyerang negeri muslim, maka dan kita terkepung, kita tuh
penduduk negeri itu wajib memerangi kembali. Terus tujuan jihad. Nah, untuk tujuan jihad yaitu mempertahankan hak-hak umat Islam dari perampasan hak lain. Yang kedua, memberantas segala macam fitnah. Yang ketiga, memberantas kemusyrikan demi meluruskan ketauhidan. Terus yang keempat, melindungi manusia dari bentuk kezaliman dan ketidakadilan. Harus juga membayar pajak, misalnya ada di kota kita kan, tapi ini biasanya pada zaman dahulu ya. Terus boleh juga itu tuh kayak muamalah azimah dalam berbagai bentuk seperti jual beli, nah itu juga boleh. Intinya kayak ini nih terhadap jaminan lah bagi orang-orang yang kafir tadi tuh dalam agama kita. Maksudnya itu tidak untuk dipeperangi, tapi harus dilindungi juga, mereka punya jaminan, maksudnya gitu ya. Ada yang bertanya? Anak-anak ibu? Ada yang ingin bertanya? Bertanya ya. Bu. Satu orang aja ya. Rebutan. Ya. Siapa tadi yang bertanya? Hikmah atau Hilyati? Hikmah, Bu. Lah, Hikmah, silahkan. Tadi kan ada yang dinamakan ahlu azimah. Nah, apa syarat-syarat dari ahlu azimah tersebut? Tunggu ya. Seperti itu, Bu. Maksud azimah di situ yaitu non muslim. Jadi maksudnya tuh kayak perjaminan atau jaminan. Jadi orang-orang kafir di sini nih punya jaminan juga untuk hidup dalam kaum muslim. Terus berdasarkan akad juga ya. Intinya mereka tuh termasuk juga di dalam warga Islam, tapi tadi tuh tidak untuk diperangi karena mereka tadi tuh termasuk azimah. Nah, jadi untuk syaratnya belum. Aduh. Tunggu ya. Nah, jadi syarat-syarat azimah ini yaitu non muslim pertama, yaitu ya pastilah tadi, terus balik, berakal, terus bukan budak, tinggal di Darul Islam, maksudnya itu di orang yang beragama Islam, terus mampu membayar jizyah, yaitu kayak tadi tuh kan saya sebutkan harus membayar jizyah juga, dan jizyah itu sudah ada takaran-takarannya. Nah, mungkin itu tadi dari Ibu. Sekarang Ibu akan ya, alhamdulillah. Sekarang Ibu akan menanyakan kalian ya. Ini bagi yang rebutan ya. Nanti Ibu kasih nilai tambahan. Ya. Nah,
Kira-kira ini gambar Belum ketahuan, Bu. belum nggak? Tunggu ya. Kelihatan ada? Kelihatan? Tadi kelihatan Bu Ai, ini kada Belum. kelihatan. Kelihatan? Belum Bu. Apa ini? Zong, Bu, zong. Belum ya? Kenapa ya? Belum lah. Udah mau apa ya? Tunggulah. Lagi lolan kayaknya nih. Kenapa ada mau ya? Nah, tunggulah. Nah, kelihatan lah. Kelihatan lah. Kelihatan lah anak-anak ibu. Belum Bu. Kenapa ada mau ya? Keluar ini, Bu. Tunggulah, lagi nah. Nih, kelihatan lah. Kelihatan, Bu. Nah, ya. Nah, ini gambar dari jihad yang mana? Ulun Bu. Ya, siapa yang tahu? Ya, Ulun, Bu. ya silahkan. Ada. Siapa Bu? Jihad apa ini? Jihad melawan setan lah Bu, hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Hawa nafsu ya. Ya, setan tadi. Di antara bentuk contohnya apa? Melawan hawa nafsu. Di antaranya kayak apa tadi? Menolak segala Bentuk keraguan. ya, betul. Betul. Dan selanjutnya ini. Nah, ini melawan hawa nafsu tadi kan banyak ibu sebutkan. Coba sebutkan di antara salah 4-nya. Salah satunya apa? Jihad melawan hawa nafsu. Ada yang ingat? Apa, Bu? Kan ini ibu jihad melawan hawa nafsu. Nah, sebutkan bagaimana. Di antara 4 tadi kan ibu sebutkan yang dilakukan. Cara jihad melawan hawa nafsu tadi, salah satunya ibu ingin kalian menyebutkan. Mempelajari petunjuk-petunjuk agama yang Ya. dapat mengatakan juga kepada keberuntungan dan kebahagiaan, Bu. Ya, alhamdulillah. Anak-anak ibu pada mengerti dan paham. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi, ibu akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Jadi, jihad itu yaitu berasal dari bahasa Arab yang jahada, yang artinya sungguh-sungguh. Jadi jihad dalam istilah atau menurut ya tadi istilah yaitu upaya sungguh-sungguh yang dilakukan seorang muslim melawan kejahatan, kebatilan dari akibat bisikan setan, godaan setan sehingga memberantas kejahatan, kemungkaran. Nah, itu tadi. Terus jihad tadi ada 3, yaitu jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, dan jihad melawan orang kafir atau munafik. Nah, yang pertama jihad melawan hawa nafsu tadi dengan cara mempelajari
agama. Terus mengamalkan. Yang ketiga mengajak orang atau mengajak orang dalam ketaatan. Terus yang keempat yaitu bersabar dan menahan diri dari berbagai cobaan hidup atau menjalankan dakwah tadi. Terus di antara jihad melawan setan yaitu upaya menolak segala bentuk keraguan yang dalam keimanan tadi. Terus yang ketiga yaitu jihad melawan orang kafir atau munafik tadi itu dengan melalui pendekatan hati, lisan, harta, jiwa. Nah, itu cara jihad untuk diri sendiri. Namun untuk jihad untuk orang kafir atau untuk untuk perang itu kita untuk itu hukumnya untuk bersenjata yaitu hukumnya fardu ain, yaitu apabila muslim tadi itu kan bertemu di medan perang maka itu wajib berjihad atau membalas mereka lah kayak itu kan kita diserang. Terus tujuan jihad yang pertama yaitu mempertahankan hak-hak umat Islam, terus memberantas segala fitnah, yang ketiga memberantas kemusyrikan, terus yang keempat melindungi manusia dari segala bentuk kezaliman dan ketidakadilan. Jadi perlakuan Islam terhadap azimi yaitu orang yang non muslim, yaitu kita senantiasa harus mempunyai jaminan tadi tuh dari mereka juga punya jaminan untuk hidup misalnya, tapi harus juga memenuhi syarat tadi kan berakal balik ya, dan membayar jizat tadi kan. Terus mungkin itu tadi simpulan dari ibu, dan terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah memperhatikan dan semoga bisa ditangkap lagi dan bisa dipelajari di rumah. Itu tadi pelajaran yang ibu sampaikan dan bisa lagi menambah lagi. Dan ibu akan minggu depan kita akan mengadakan evaluasi atau ulangan. Jadi ibu harapkan kepada anak-anak bisa lebih lagi dan lebih ingat lagi. Untuk tugasnya ibu akan kirimkan ke WA grup ya. Jadi semoga bisa dipahami dan bisa dipelajari di rumah ya. Jadi dengan ini mari kita berdoa sama-sama. Yuk, dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.